Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkenaan dengan isu defisit anggaran ya. Kita ketahui defisit anggaran yang disampaikan oleh pemerintah ketika rapat dengan Badan Anggaran DPR RI 1 Juli 2025 itu adalah sebesar 2,53% PDB, atau besarnya itu adalah 616 triliun. Itu rencana awalnya ya, tapi kemudian defisit itu membesar menjadi 2,78% atau 662 triliun. Nah, kalau kita berbicara defisit ini, ya defisit anggaran ini secara ekonomi positif ya, defisit anggaran itu sesuatu yang netralitas etis, biasa-biasa saja ya, tidak memiliki nuansa judgment, nuansa penilaian ya, karena yang namanya defisit ya, bahwa pengeluaran lebih besar dibandingkan penerimaan, itu adalah sesuatu hal yang fenomena biasa ya. Nah, tetapi kalau kita melihat situasinya secara lebih detail ya, apalagi kalau kita menggunakan pendekatan ekonomi normatif ya, bahwa penyelenggaraan APBN itu harus ber, bermisikan seperti yang disampaikan oleh Undang-Undang Dasar, bahwa negara itu hadir bertujuan mensejahterakan rakyat ya, mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Nah, kalau kita merujuk kepada pandangan yang sedemikian, kalau kita memberi bingkai ya, ideologi, bingkai nilai, value ya, di dalam kebijakan, maka kita akan melihat ada sesuatu masalah di dalam defisit anggaran yang terjadi saat ini. Mengapa kita katakan masalah? Pertama, defisit anggaran yang terjadi itu memperbesar hutang pemerintah. Pemerintah punya hutang saat ini mendekati 9.000 triliun ya, 9.000 triliun. Dan untuk membayar bunga hutangnya saja ada 552 triliun atau sekitar 15 atau mendekati 16% dari APBN. Jadi 16% APBN itu sudah dipakai untuk membayar bunga hutang saja tahun 2025. Jadi di satu sisi kita ketahui bahwa berdasarkan pemahaman kita, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada topik sebelumnya terkait defisit anggaran ini, bahwa ketika defisit anggaran itu terjadi, maka yang akan dirasakan oleh publik yang pertama adalah inflasi. Mengapa inflasi? Karena defisit itu harus didanai, dan dananya itu harus yang sering dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan surat hutang ya. Nah, surat hutang itu dijual kepada publik, kemudian negara mendapatkan uang. Nah, uang itu yang meningkatkan jumlah uang yang beredar ya, menyebabkan uang beredar meningkat, menyebabkan inflasi. Nah, inflasi itu yang paling menderita akibat inflasi itu adalah, yang pertama adalah orang miskin. Itu adalah yang paling menderita karena ketika terjadinya kenaikan harga-harga ya. Yang kedua adalah mereka-mereka yang punya pendapatan tetap ya. Karena mereka-mereka yang punya pendapatan tetap seperti pegawai negeri ya, atau pegawai swasta, itu ketika terjadi inflasi
daya beli mereka menjadi menurun, ya. Jadi berarti tingkat kesejahteraannya juga menurun karena kenaikan harga-harga. Nah, itu konsekuensi dari defisit anggaran. Konsekuensi lain daripada defisit anggaran itu adalah menyebabkan kemampuan ekonomi untuk menyerap pekerja baru, ya, mengurangi pengangguran atau meningkatkan penyerapan tenaga kerja menjadi hilang, ya, menjadi berkurang setidaknya. Mengapa saya katakan demikian? Karena defisit anggaran, ekonomi makro mengatakan kepada kita ketika terjadi defisit anggaran, itu menyebabkan terjadi crowding out atau tergesernya investasi swasta oleh negara. Ya. Ketika terjadi defisit anggaran itu menyebabkan tadi negara mengeluarkan atau menerbitkan surat utang. Agar surat utang itu orang mau membelinya, maka imbalannya harus lebih tinggi dibandingkan suku bunga bank. Ya, oleh karena itu, ketika imbalan surat utang itu dinaikkan, maka uang masyarakat akan mengalir membeli surat utang, menyebabkan uang yang mereka tabung ke perbankan itu menjadi berkurang. Dampaknya, uang yang tersedia untuk transaksi perekonomian yang ada di lembaga-lembaga keuangan domestik itu menjadi berkurang. Dan konsekuensinya, ketika orang ingin mengakses uang tersebut, maka biaya untuk mengaksesnya itu menjadi meningkat atau bunga banknya akan menjadi meningkat. Itu yang menyebabkan swasta menjadi kesulitan untuk mendapatkan permodalan untuk menjalankan bisnisnya. Padahal kita dihadapkan pada situasi kita butuh memperluas lapangan pekerjaan, ya, dan peran itu akan meningkat kalau swasta bisa meningkatkan ekspansi bisnisnya. Tapi ekspansi bisnis kalangan swasta menjadi terhambat karena terjadinya kenaikan suku bunga perbankan, ya. Nah, ini dua hal yang menimbulkan mudarat dari defisit anggaran. Jadi kalau kita menggunakan kacamata ekonomi positif, kacamata berlandaskan Undang-Undang Dasar bahwa kebijakan negara itu harus mensejahterakan, harus meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka ini kebijakan defisit anggaran itu konsekuensinya, dampaknya itu telah menurunkan kesejahteraan rakyat karena dia berimbas pada inflasi dan berimbas pada kesulitan bisnis atau swasta untuk melakukan ekspansi ekonomi. Ketika inflasi yang dirugikan itu adalah masyarakat miskin, masyarakat yang pendapatannya tetap, kesejahteraannya mereka menurun, kenaikan harga-harga barang-barang itu menyebabkan daya beli mereka menurun. Kemudian ketika terjadi kenaikan suku bunga sebagai konsekuensi dari defisit defisit fiskal, itu menyebabkan akses swasta untuk permodalan menjadi lebih sulit, menjadi lebih berat, sehingga ekspansi mereka menjadi terhambat, sehingga kemampuan mereka menyediakan lapangan kerja, menyerap lapangan kerja pun menjadi kemampuan mereka menyediakan lapangan kerja atau menyerap pekerja-pekerja di dunia bisnis, ya, di kalangan swasta menjadi berkurang pula. Nah, belum lagi kemudian kalau kita kaji secara lebih dalam, ternyata defisit fiskal ini dialokasikan untuk proyek-proyek raksasa yang dalam implementasinya
tidak sesuai dengan skenario yang diinginkan. Contoh misalnya MBG, makan bergizi gratis, ya. Itu sampai semester 1 2025 hanya menyerap anggaran sebesar 7,1 triliun dari 71 triliun yang disediakan, atau hanya 5% anggaran yang terserap, ya. Jadi kalau anggaran yang terserap itu hanya 5%, kita bisa dapat bayangkan kemampuan proyek itu untuk menciptakan multiplier di dalam perekonomian itu menjadi tidak bermakna, ya. Apalagi kalau kemudian dikasih anggaran yang lebih tinggi, anggaran 71 triliun saja kemampuan menyerapnya hanya 5% pada semester pertama tahun 2025, ya. Jadi ini dari sisi penyerapan anggaran saja menunjukkan makan bergizi gratis itu masih mempunyai masalah untuk menjadi penggerak, ya, tumbuhnya atau berputarnya ekonomi di masyarakat. Belum lagi kalau kita cermati secara lebih detail dalam pelaksanaannya, kemudian menimbulkan dampak ya yang harusnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik menjadi malah menjadi tekanan terhadap ekonomi domestik. Contohnya misalnya alat-alat untuk piringnya atau alat-alat untuk wadahnya dari aktivitas MBG yang butuh jumlah yang sangat besar itu ternyata harus diimpor, ya. Susu yang dibutuhkan untuk program MBG juga harus diimpor. Itu semua dana yang keluar, yang bukan dana yang bergerak di dalam negeri, yang menghidupkan kehidupan ekonomi domestik. Dan itu dampaknya ya tidak menciptakan perputaran ekonomi di dalam negeri. Dan dampak ikutan lainnya tidak menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang seperti yang kita idealkan terjadinya, ya. Nah, jadi teman-teman, dalam kondisi yang seperti ini memang pemerintah kita harapkan bisa mengevaluasi ulang program-program proyek-proyek besar yang menghabiskan dana pajak masyarakat yang besar, ya. Tapi kemudian tidak terimplementasikan dengan cara yang baik, ya. Ya, contohnya MBG itu penyerapan dananya masih sangat kecil, kemudian dalam implementasinya juga banyak menimbulkan distorsi karena dia masih memberikan akses impor yang besar, ya, seperti yang saya katakan tadi. Padahal seharusnya program itu meng-create, ya, perputaran ekonomi, menciptakan multiplier ekonomi di domestik, ya, bukan mengeluarkan, ya, resource ekonomi kita keluar. Jadi dana kita keluar untuk mengimpor, apakah mengimpor susu atau mengimpor sapi untuk penghasil susu untuk program MBG, atau mengimpor alat-alat yang mewadahi aktivitas MBG. Nah, hal seperti ini harusnya tidak terjadi ke depan, ya. Harus ditata ulang kembali. Jadi MBG itu dana yang dikeluarkan puluhan triliun bahkan ratusan triliun ke depan itu harus berputar di dalam negeri semuanya, menciptakan multiplier di dalam negeri. Tidak boleh ada yang dana tersebut tidak seharusnya terjadi dinikmati oleh pelaku ekonomi yang ada di luar negeri. Yang harus menikmatinya adalah pelaku ekonomi yang ada di dalam negeri, anak bangsa, sehingga dia berputar di dalam ekonomi Indonesia, bukan mengalir keluar.
uang itu. Karena uang itu adalah uang dari rakyat, dari pajak, harusnya juga berputar di dalam negeri. Jadi sementara itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan terjadi perbaikan ya, sehingga benar-benar APBN itu bisa menghadirkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dia adalah alat negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan umum ya, dan tugas-tugas itu adalah tugas negara. Demikian apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada yang ini Anda komentari atau Anda tanyakan atau Anda bantah, silakan sampaikan di bagian komen dari tayangan ini. Jangan lupa di share, like, dan subscribe tayangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.